Ayam goreng balado khas Minang. Hai, assalamualaikum. Apa kabar nih sahabat online semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tanpa berlama-lama mari kita mulai ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cuci dulu dong ayam yang telah kita siapkan. Setelah ayam kita cuci bersih, kemudian kita siapin bumbu halus. Bumbu halusnya yaitu ada kunyit, jahe, bawang putih. Kemudian tambahkan sedikit ketumbar dan garam secukupnya. Nah, gitu aja kok cara bikin bumbu halusnya. Nah, kemudian bumbu halus yang sudah kita siapkan tadi kita gabungkan ke dalam potongan-potongan ayam yang sudah dicuci bersih tadi, teman-teman. Setelah bumbu kita masukin atau kita gabungin ke dalam ayam yang sudah kita bersihkan tadi, maka selanjutnya kita aduk sampai benar-benar merata sehingga si ayam potong ini sudah benar-benar tercampuri sama bumbu yang sudah kita haluskan tadi, agar bumbu ini meresap ke dalam daging ayamnya ya teman-teman. Jadi kalau kita bikin ayam goreng, kita memakai bumbu ini sudah tentu saja hasilnya tidak akan mengecewakan, karena bumbunya ini benar-benar sangat membantu ayamnya menjadi enak dan gurih. Tentu saja sangat beda ya sama ayam goreng biasa dengan ayam goreng yang kita kasih bumbu. Setelah semua bumbu halus tadi tercampur rata ke dalam ayam yang sudah kita bersihkan, langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu mengungkap ayam yang sudah dibumbui tadi ya teman-teman. Sebaiknya pada proses pengungkapan ayam, pancinya kita tutup sampai si ayam yang kita ungkap itu benar-benar mendidih, seperti yang terjadi di video saya ini ya teman-teman semua. Nah, udah kebayangkan gimana aroma yang dikeluarkan dari ayam ungkap saya ini? Daripada kita memakai bumbu yang instan, lebih baik kita memakai bumbu racikan kita sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau kita memakai bumbu racikan kita sendiri, tentu saja bahannya sudah tentu alami ya. Kemudian takarannya sudah sesuai selera kita masing-masing. Dan aroma yang dikeluarkan dari bumbu yang benar-benar alami dengan yang instan itu sangat berbeda ya teman-teman. Maka dari itu saya lebih memilih bumbu racikan sendiri dibanding dengan yang instan. Nah, kalau dia udah mendidih seperti di video, kita ratakan dulu ya, atau kita aduk-aduk, atau boleh juga dibalik ya. Kemudian kita tutup lagi dan hidupin lagi apinya yang kecil. Sembari menunggu ayam ungkapnya mateng, di sini saya nyiapin dulu cabenya. Sesuai dengan judul tadi ya, namanya aja masakan ayam goreng balado khas Minang. Tentunya bahan utama yang digunakan selain dari ayam yaitunya cabai. Dan saya lebih memilih cabenya dicoper aja ya teman-teman, agar hasilnya tidak terlalu halus. Nah, kembali lagi ke ayam ungkap tadi ya. Nah, seperti ini berarti itu udah mateng ya ayam ungkapnya. Maka siapinlah wajan, kemudian isi minyak goreng dan hidupin api kompornya. Untuk berapa minyak yang kita pakai itu sih tergantung dengan selera kita masing-masing ya. Loh, kok minyak gorengnya udah berubah warna jadi coklat aja? Nah, gini ya teman-teman, sabar dulu dong. Pada penggorengan yang pertama tadi saya lupa untuk nge-record videonya. Jadi minyak gorengnya saya saring sampai benar-benar bersih dari serbuk-serbuk penggorengan. Tapi ya warnanya tetap aja ya minyak yang sudah kita pakai kecoklatan. Langkah selanjutnya saya melakukan penggorengan ayam sampai ayam benar-benar habis tergoreng ya teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang suka garing berarti ayamnya digoreng agak lamaan ya. Tapi bagi kalian yang pecinta tidak garing berarti kita ngegorengnya cukup sebentar saja. Tenang-tenang, jangan takut ayamnya nggak mateng ya. Ingat, proses awal kan kita sudah ungkap ayamnya sampai benar-benar mateng. Jadi kalau si ayam ini kita goreng cuma sebentar saja itu nggak ngaruh ya teman-teman. Intinya dagingnya udah mateng merata karena kita udah melakukan proses ungkap di awal. Duh, pasti udah kebayangkan gimana aroma dari si ayam goreng yang saya goreng ini. Secara tadi itu kan saya memakai bumbu yang saya racik sendiri. Kemudian untuk warnanya juga
sangat menarik sekali. Warna alami yang dikeluarkan dari kunyit benar-benar sangat indah, yaitunya warna gold yang benar-benar alami. Eps, tunggu. Ini warnanya gold atau kuning ya? Saya jadi bingung nih. Ya begitulah ya teman-teman. Saya di rumah ini memang seringnya memasak ayam karena anak saya yang besar itu sangat hobi sekali sama yang namanya ayam. Maka dari itu saya selalu mencari referensi tentang masakan yang berbaur ayam. Entah itu ayam goreng, ayam kecap, ayam gulai, dan lain-lainnya. Oh iya, saya juga butuh masukan nih dari teman-teman semua. Kalau teman-teman mempunyai ide tentang masakan yang berbaur ayam, boleh di-share ya. Karena dengan senang hati saya bakalan nge-recook masakan tentang ayam itu. Cara bosan kan makan ayam dengan olahan yang itu-itu aja. Ya, tapi mau gimana lagi ya, kalau anaknya udah senang sama ayam, otomatis kita orang tua jadi suka tidak suka harus suka sama ayam. Ayo jujur, siapa di sini yang sama nasibnya sama saya? Keenakan ngomong. Lihatlah, itu ayam goreng saya udah mateng dan udah bisa ditiriskan. Sangat gampang kan kalau urusan menggoreng ayam ini. Di sini saya gorengnya nggak terlalu garing ya teman-teman, karena takutnya itu nanti potongan-potongan ayam itu masuk ke dalam sela-sela gigi. Jadi membuat kita kesusahan dalam membersihkan gigi kita teman-teman. Nah, kalau kita nurutin kemauan anak ini nggak ada habis-habisnya ya, apalagi semuanya berhubungan dengan selera atau nafsu untuk mereka makan agar mereka tidak bosan pada saat makan nasi. Nah, inilah penampakan ayam yang sudah saya goreng ya teman-teman. Setelah semua potongan ayam selesai saya goreng, selanjutnya yaitu saya menggoreng cabai yang sudah saya haluskan menggunakan chopper tadi. Jangan salfok ya sama minyaknya yang kelihatan kotor. Itu merupakan serbuk dari ayam yang kita goreng tadi, karena ayam yang kita goreng itu memakai bumbu. Nah, bumbu yang digoreng itu kan menjadi kering, sehingga serbuk-serbuknya itu tinggal di minyak yang kita pakai. Jadi jangan takut minyaknya kotor ya. Kemudian kalau minyak bekas penggorengan ayam ini dapat membuat sambal atau cabai yang kita goreng itu menjadi wangi teman-teman semua. Nah, kalau proses penggorengan cabai tentu saja teman-teman sudah menguasai ya semuanya. Di sini yang diperlukan cuma mencicipi apakah garamnya sudah pas atau penyedapnya masih kurang atau bagaimana. Maka yang sangat dibutuhkan yaitu indera pengecap kita. Ingat ya, pada saat penggorengan cabai jangan ditinggal lama-lama, dapat membuat cabai kita jadi gosong. Kalau gosong ya malas makan dong. Bener nggak teman-teman? Nah, di sini saya tinggalkan dulu sebentar. Saya mau ambil garam dan rekan-rekannya ya. Setelah garam dan rekan-rekannya saya temukan, langsung saja saya tambahkan ke dalam cabai yang saya goreng ini ya. Masukin garam sesuai dengan selera, jangan terlalu asin ya. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur, atau bisa teman-teman ganti dengan penyedap yang lainnya. Setelah itu diaduk-aduk lagi ya, agar cabai kita tidak gosong. Nah, gitu aja kok. Gampang kan masakannya? Enggak terlalu ribet. Kalau kita suka masak, keluarga kita tentunya akan bahagia. Kemudian kita sebagai istri juga sangat disayang suami. Benar apa benar? Ayo diaduk-aduk terus dong si sambalnya ini sampai benar-benar mateng. Nah, kalau udah mateng, segera matikan api kompornya. Kemudian kita masukin ayam yang sudah kita goreng. Lalu selanjutnya diapakan? Ya, si ayam dengan sambal itu kita aduk-aduk sampai sambalnya benar-benar merata ke dalam daging ayamnya ya, agar nantinya sambal ayam balado ini benar-benar balado. Udah gitu aja kok cara bikinnya. Nah, udah jadi nih masakan saya, ayam goreng balado khas Minang. Masakan ini sangat cocok dimakan dengan nasi anget ya. Udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.